Nah, jadi hari ini kita mau membahas soal preeklamsia. Preeklamsia itu sendiri, yang bahasa awamnya, Hmm, masyarakat lebih sering mendengar dengan keracunan pada kehamilan. Karena kan memang preeklamsia itu, komplikasi seriusnya kenapa disebut komplikasi serius, karena, kegagalan organ-organ tubuh. Misalnya kalau di kepala pecah pembuluh darah, stroke, ya, ya, itu pemulihannya lama betul. Terapi lama, dan segala macam ya. terapi lama. Selamat datang di podcast LB Sehat Labang Baji Sepenuh Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruli Nawir. Salam LB Sehat, salam si Pakabaji. Nah, jadi hari ini kita mau membahas soal preeklamsia. Untuk itu saya ngobrol sama dokter yang expert banget nih di bidangnya. Langsung saja kita sapa Dokter Namira Bahtiar, SPOG MKes. Selamat Iya. siang, Dok. Iya, selamat siang. Nah, kita mau bahas soal preeklamsia. Kalau misalnya secara umum yang saya tahu, Mhm. Dok ya, itu adalah darah tinggi yang dialami ibu hamil. Nah, kalau misalnya lebih detailnya seperti apa, Dok? Iya. Jadi preeklamsia itu sendiri, yang bahasa awamnya, Hmm, masyarakat lebih sering mendengar dengan keracunan pada kehamilan. Jadi sebenarnya keracunan ini adalah terjadinya peningkatan tekanan darah, pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi sekitar 5 bulan ke atas. Dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 milimeter Hg dengan 2 kali pengukuran. Jadi, memang ini terjadi pada ibu hamil ya, dengan, tensi sekitar 140/90 minimalnya, oke. begitu. Tapi ini kan di atas 20 minggu, Ya, dari 20 minggu. ya. Itu kalau misalnya di bawah belum bisa dikatakan preeklamsia. Ada istilah lain, kalau di bawah 20 minggu ya, kita sebut dengan, hipertensi kronik. Itu terjadi, sebelum hamil, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum hamil, atau jika hamil terjadi di bawah 20 minggu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal penyebabnya, Dok. Penyebab dari preeklamsia sendiri itu apa? Jadi ada banyak penyebab dari preeklamsia itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu adalah riwayat hipertensi sebelumnya, atau misalnya ini kehamilan yang kedua atau yang ketiga, ada riwayat preeklamsia sebelumnya. Maka, bisa terjadi lagi atau bisa berulang kembali preeklamsianya. Kemudian ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus, Ya. gagal ginjal atau lupus, kemudian pasien-pasien dengan obesitas, pasien dengan kehamilan kembar atau gemeli, dan yang paling banyak kita temukan sekarang adalah kehamilan yang beresiko, tinggi, yaitu kehamilan di bawah umur 20 tahun, atau kehamilan di atas 35 tahun. Nah itu, penyebab-penyebab dari, preeklamsia. Oke. Jadi kalau misalnya kita anggaplah apa namanya sahabat LB Iya. mungkin eh, apa hamil Mhm, di hamil pertama itu tidak terkena preeklamsia, mhm. kemungkinan kedua atau ketiganya bisa, Dok. Iya, jadi memang, ada beberapa pasien Hmm, dan banyak ya, di kehamilan sebelumnya tidak terjadi kenaikan darah tinggi, tapi kok datang dengan preeklamsia di kehamilan berikutnya. iya. Ternyata setelah kita anamnesis dengan baik ya, jadi di pertama memang, ini dari lifestyle. Jadi, pada kehamilan-kehamilan berikut seiring dengan, meningkatnya umur, Mhm. tentu resiko, hipertensi itu semakin tinggi karena terjadi penumpukan, plak-plak, dari kolesterol seiring dengan meningkatnya, usia dan, Gaya hidup. makanan-makanan kita ya, gaya hidup. Jadi memang bisa saja terjadi, sebelum-sebelumnya tidak preeklamsi, tapi di kehamilan berikutnya jika lifestyle-nya kurang bagus, maka bisa terjadi, preeklamsia. Dan juga mungkin juga sebaliknya, Dok ya. Ya. Mungkin di kehamilan pertama mengalami preeklamsia,
Kalau misalnya di kedua dan ketiga mungkin saja tidak bisa atau seperti apa, Dok? Eee, bukan dengan preeklamsia, Mhm, tapi, dengan hipertensi iya kronik sih. iya. Jadi, kalau misalnya di awal dia hipertensi, di kehamilan berikutnya tidak, itu sebelumnya sih, tidak preeklamsia. Jadi sebelumnya hanya diagnosisnya hipertensi Ah, kronik. jadi, setelah dianamnesis, ternyata yang pertama itu juga bukan Iya preeklamsia. iya. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal, preeklamsianya sendiri, Dok, itu apakah memang genetik atau memang seperti apa, Dok? Iya, jadi karena ada riwayat hipertensi tentu dari orang tua ya, Ya, menurun ke anaknya, jadi tentu memang ada faktor genetik juga. Karena banyak juga sekarang dengan usia muda, sudah terjadi peningkatan darah tinggi atau oke. kenaikan darah tinggi. Jadi itu mungkin basic-nya ada dari orang tua, akhirnya Mhm. Iya, turun-temurun, turunan. dan bahkan juga, apa, hipertensinya itu ada sebelum akhirnya dia hamil gitu, Iya Dok, ya? iya, Oke, tapi kalau ngomongin soal gejalanya, Dok, mhm atau mungkin apa yang akhirnya dirasakan mhm. sama si ibu hamil ini? Iya, jadi sebenarnya sih ada yang bergejala, ada yang tidak ya. Hmm, Jadi, misalnya pada yang tidak bergejala. Jadi tidak sengaja ditemukan pada saat screening. Jadi, nanti pada saat screening petugas dan pasiennya baru tahu, "Oh ternyata saya hipertensi," gitu. Apalagi kalau tensi sekitar 130, 140 biasanya pasien belum mengeluh sakit kepala ya, ya, heeh, betul. Sementara yang bergejala, jadi memang ada preeklamsia ringan, ada preeklamsia berat. Nah, preeklamsia ringan itu, preeklamsia ringan itu tanpa disertai gejala berat. mmm, Jadi, tapi disertai dengan protein uri yang positif. oh, Nah, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Nah, kalau yang berat, nah ini yang memang banyak sekali keluhannya, dimulai dari sakit kepala, pandangan kabur, kemudian, mual muntah, nyeri ulu hati, kemudian, sesak, biasa sesak, kemudian, gangguan pengeluaran urin, jadi pasien biasa mengeluh kencingnya kurang, kemudian, bengkak pada kedua tungkai atau kalau dalam bahasa kedokterannya udem pretibia. oke. Ya, Itu mungkin gejala-gejala yang akhirnya dialami sama, ibu hamil yang mengalami preeklamsia. ya. Tapi kalau ngomongin soal ini, Dok, ada beberapa orang atau mungkin ibu hamil yang baru, tidak merasakan apapun pas screening baru ditemukan preeklamsianya. Iya. Jadi, banyak sih, banyak sebenarnya. Makanya memang sangat dianjurkan untuk rutin melakukan antenatal care ya, atau kunjungan rutin, eee, periksa kehamilan karena selain, salah satu, programnya adalah, mengetahui, normal tidaknya tekanan darah. Karena, preeklamsia tersendiri itu menyebabkan komplikasi yang serius bagi ibu dan janin. Nah, kalau kita ngomongin soal, masalah serius yang akhirnya ditimbulkan untuk, ibu dan janin, Ya. seperti apa bahayanya untuk janinnya sendiri, Dok? Ya. Jadi memang pada saat kita menemukan, preeklamsia, pada, seorang pasien, maka kita juga harus menyampaikan apa sih ini komplikasi terberat. Nah, yang pertama itu untuk komplikasi ibunya sendiri ya, Ya, karena kadang pasien tidak menyadari betapa bahayanya tekanan betul. darah tinggi. Pertama bisa terjadi stroke atau pecah pembuluh darah di otak, bisa terjadi kejang, kemudian bisa terjadi, serangan jantung atau gagal jantung, bisa terjadi, penumpukan cairan di paru-paru. Atau edema paru. Nah, kemudian bisa terjadi gangguan fungsi hati dan ginjal. Kemudian menyebabkan pandangan kabur. Jadi kadang pasien datang, sudah tidak bisa melihat, hanya bisa melihat cahaya, Mmm, seperti itu. Kemudian, untuk janinnya sendiri bisa terjadi, ancaman partus prematur atau persalinan prematur sebelum waktunya ya. Kemudian, persalinan dengan berat bayi lahir rendah, kemudian, kekurangan air ketuban, kemudian, pertumbuhan janin terhambat, dan yang salah satu bahayanya juga adalah solusio plasenta atau, plasenta lepas secara tiba-tiba dari rahim. Nah, inilah yang, menimbulkan keadaan syok pada ibu dan janin. Jadi sehingga kalau terjadi perdarahan hebat tentu mengancam, ibunya, ya, mengancam nyawa. betul. Dan tentu juga bisa mengancam janin, janin bisa meninggal dalam kandungan, seperti itu. Nah, itu mungkin bahayanya ya, Dok, ya. Iya Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini atau mungkin gejala-gejala yang dialami, langsung iya aja ke Rumah Sakit Labuang Baji iya ya. iya. Tapi kalau ngomongin soal, di Labuang Bajinya sendiri, Dok, sejauh ini berapa persentase preeklamsia yang ada di Labuang Baji? Jadi,
persentasi preeklamsia memang kita cukup tinggi ya. Bahkan, kasus nomor satu di Wow, Labuang Baji ya, dengan oke. kasus-kasus terbanyak. Kenapa? Karena Labuang Baji sendiri kita punya, UGD Ponek, jadi memang UGD untuk UGD maternal untuk, ibu-ibu hamil dengan, kelainan ataupun juga dengan normal. Mhm. Kemudian, kita punya ICU yang, jika terjadi komplikasi serius pada, ibu, yang terkena preeklamsia misalnya koma, penurunan kesadaran, Iya, itu bisa kita langsung, kita punya fasilitas ICU. Kemudian untuk janinnya sendiri kita punya fasilitas yaitu NICU. Jadi NICU itu untuk, penanganan bayi-bayi, iya. di bawah, berat sesuai umur kehamilannya. Oke. Iya, Jadi memang lengkap banget nih iya, sahabat LB kalau misalnya, ya mohon amit-amit sih iya, sebetulnya ya, cuman kalau misalnya memang ada, langsung aja dibawa ke Rumah Sakit Labang iya, Baji. Tapi kalau ngomongin soal ini kan sudah terjadi, Dok. iya. Nah, penanganannya seperti apa, Dok? Terus mungkin apakah ada hal-hal kayak obat dan segala macamnya, Dok? Mhm. Oke, jadi kalau misalnya pasien datang ya, Iya, tentu kita, sesuai alur, tentu kita, pasien masuk di UGD maternal, kemudian kita lakukan, kita panggil tim. mhm, Jadi selalu, kita bekerja sebagai tim. Timnya yang terdiri atas, DPJP, bidan, kemudian melakukan, SOP. iya. Jadi kalau setiap kasus itu punya SOP tersendiri, tapi, karena preeklamsia salah satu, kasus dengan kegawat daruratan, jadi Urgent gitu ya? memang semua tim itu sudah harus mengetahui, kompetensinya masing-masing, sudah mengerti SOP, jadi penanganan kita lebih cepat. Kemudian, ketika sudah terjadi, tindakan yang mengharuskan kita untuk seksio sesaria, maka kita punya okasito. Jadi kita tidak perlu lagi, kita punya okasito, kita punya tim, Iya, tim khusus untuk, kegawat daruratan maternal untuk tindakan seksio sesaria. Nah setelah kita lakukan, tindakan seksio, kita dengan, kerjasama dengan dokter anestesi, tentu, pasien, dirawat di ICU jika memang, sesuai dengan kondisi pasiennya, seperti oke. itu. Tapi apakah mungkin ada obat dan segala macamnya, Dok, yang Iya, mungkin akhirnya dikonsumsi? tentu ada obat ya. Jadi memang karena kita, rumah sakit tipe B dengan, salah satu, kasus preeklamsia itu harus ditangani sampai tuntas, Iya. maka, kita punya persediaan, obat-obatan itu memadai. Jadi kita memang sudah menyiapkan, segala yang, sesuai dengan kebutuhan kasus preeklamsia tersebut. Jadi kita tidak pernah untuk saya sendiri tidak pernah ada, keluhan seperti misalnya obatnya habis atau misalnya Iya. tidak ada, ya. Di semua sudah tersedia. Tapi itu juga beberapa obat yang mungkin disarankan atau direkomendasikan itu aman untuk, ibu hamil ya? Ya, tentu ini, obat yang aman untuk ibu hamil ya, karena sudah melalui uji. Yes, jadi buat, sahabat LB lagi-lagi sebetulnya amit-amit kalau misalnya kejadian ini pada Anda, cuman kalau misalnya memang terjadi, itu ada baiknya langsung dilarikan atau mungkin konsultasikan Dok ya? Ya, jadi memang, sebenarnya kasus preeklamsia ini kan kita bisa temukan di rawat jalan, Iya, tidak harus rawat inap, tidak harus, pada saat, kasus sudah berada di derajat berat. mhm, Jadi pada saat kita melakukan, screening ANC, itu kita sudah bisa menemukan tanda-tanda bahaya ya, dan, kewajiban kita sebagai dokter atau petugas kesehatan menyampaikan tanda bahaya kepada, pasien dan kemudian menganjurkan atau mengedukasi atau mengkonseling apa-apa yang dihindari, apa-apa yang mesti dilakukan dan, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, siap dirujuk. Ya, jadi karena banyak juga pasien masih berpikir bahwa, saya mau melahirkan di rumah sakit tertentu atau misalnya di tempat tertentu karena merasa nyaman. Padahal, melihat kondisi kesehatan, eee, misalnya jika terjadi preeklamsia, maka sebaiknya memang atau diwajibkan untuk melahirkan di rumah sakit. tuh lagi-lagi Mhm. betul-betul, dokter-dokter yang di Rumah Sakit Labuan Bajo juga pengen banget ya yang Ya, terbaik untuk iya, pasiennya ya. iya, Jadi bukan cuman masalah nyamannya, iya, tapi keselamatannya itu iya, yang penting Dok ya. keselamatan yang penting. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal, apa ya, kayak semacam, kayak, responsibility-nya Hmm, seperti apa, Dok? Kalau misalnya memang betul-betul
datang dengan yang tidak urgent dulu sampai akhirnya ke urgent, Dok? Eee, Mungkin dikasih semacam edukasi, Dok, apa dan segala mhm. macam. Jadi memang pada kasus-kasus yang tidak urgent kan, Mhm. biasanya kita melalui rawat jalan ya. Jadi memang di rawat jalan kita mengedukasi pasien preeklamsia, ini kita arahkan ke pasien preeklamsia saja. Iya. Yang pertama memang memodifikasi gaya hidup, dengan, mengurangi ya memodifikasi gaya hidup. Pertama sih kita lihat bagaimana tekanan darahnya, kemudian ada bagaimana indeks massa tubuhnya. Karena, tetap kita mengkategorikan ibu hamil seperti yang non hamil. Iya. Ada yang gizi kurang, cukup, atau normal, ada yang overweight, ada yang obes 1 dan obes 2. Iya. Dan kita akan menyampaikan jika pasien dengan beberapa indeks tersebut tidak boleh naik, lebih dari sekian kilo. Jadi ada batasan kilo. Ah. Ya, jadi memang ibu hamil dianjurkan untuk makan ya, Iya. tetapi tentu ada pembatasan kalau pasien sudah obesitas. Mhm. Ya, tentu ada pembatasan makanan apalagi disertai dengan, tekanan darah tinggi. Iya. Yang pertama pastinya adalah, mengurangi asupan garam ya. Kemudian lebih mengkonsumsi yang tinggi serat, tinggi protein ya, seperti ayam, telur, ikan, kemudian sayur, buah lebih kita anjurkan. Karbohidrat seperti nasi atau mie itu kita, boleh pada ibu hamil tapi tidak boleh berlebih, secukupnya karena, bisa memicu diabetes pada kehamilan jika berlebih Mhm. atau, hipertensi dalam kehamilan. Itu dari segi makanan ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah Pola hidup. dari segi aktivitas fisik. Jadi banyak ibu-ibu hamil, mengatakan, eee, karena hamil jadi bawaannya maunya di tempat tidur saja atau mager ya, istilah Iya. mager, malas gerak. Tapi ibu hamil pun tetap dianjurkan untuk beraktivitas karena, eee, supaya terjadi pembakaran kalori. Kalau tidak, maka terjadi lagi obesitas, hipertensi, dan diabetes. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi ya, sudah terjadi Iya. preeklamsia, maka, sebaiknya memang ke dokter. Jadi biasanya pasien-pasien yang dari puskesmas atau dari bidan ya, biasanya, menganjurkan untuk ketemu dokter spesialis. Nah, di situ nanti kita, berikan obat anti hipertensi. Oke, Nah itu ya, mungkin langkah awal yang ya akhirnya dilakukan. untuk yang non emergency ya, Yes, ya. dan akhirnya yang emergency juga tadi saya dijelaskan. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya malas melakukan kunjungan rutin Iya. ANC, tentu dari preeklamsia itu bisa jatuh ke keadaan preeklamsia berat sampai ke eklamsia. Nah, itu memang, sudah harus masuk melalui UGD atau unit gawat darurat. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas soal, ibunya, Ya. Dok. Nah, kalau misalnya janinnya sendiri atau mungkin bayinya, Dok, ini kalau misalnya kita konsumsi obat yang tadi dijelaskan dokter, apakah ada efek samping untuk ke janinnya atau seperti apa? Tidak ada. Jadi memang semua obat yang kita beri memang kita pemberian, obat pada ibu hamil itu minimal ya, Ya. tidak semua obat kita berikan. Jadi memang, harus sesuai dengan, eee, keamanan dan kesehatan untuk ibu hamil dan janin. Jadi memang kita harus juga sebelum kita melakukan pemberian obat-obatan itu harus juga memikirkan, apakah bersifat teratogenik ya atau bersifat, racun, toksik, Ya. kepada janinnya. Nah, jika bersifat, racun atau toksik maka kita tidak berikan. Tetapi yang namanya SOP ya, tentu sudah melalui uji coba bahwa ini aman untuk janinnya, Oke, seperti itu. tapi kalau ngomongin soal, keselamatan janinnya, tapi ibunya sudah mengalami preeklamsia, Dok. Mhm. Nah, seberapa persentase kesehatan, ya kan, keberhasilan, melahirkannya? Ya, jadi, preeklamsia sendiri jika ditangani dengan baik, maka akan menjadi bagus juga. Artinya pasien melahirkan dalam keadaan selamat, ibu, bayi selamat. Jika datang dalam keadaan, tidak dalam keadaan berat. Ya. Nah, ada memang datang dalam keadaan, berat, misalnya preeklamsia berat. Tetapi karena sejauh ini ya, sejauh yang, saya bekerja di Labuang Baji, Mhm. kan pasien datang dengan berbagai kasus ya, Betul. kasus ringan, sedang, berat. Nah, selama ini yang datang pun dengan kasus berat itu masih kita bisa tolong, ya, alhamdulillah. Jadi, karena kita punya fasilitas memang yang memadai. Nah, jadi, kecuali kalau datang dalam keadaan memang, penurunan kesadaran, kemudian, dalam keadaan eklamsia atau kejang,
dengan penurunan kesadaran, itu memang yang kadang-kadang, kita bisa tolong, kadang-kadang juga tidak. Jadi memang bergantung pada kondisi pasien Betul, saat masuk. betul. Lagi-lagi juga dokter yang ada di Labuan Baji betul-betul memaksimalkan Iya, kita kemampuannya. memaksimalkan, tapi tetap juga, ada Tuhan yang Betul, menghendaki, ya. betul. Nah, tapi kalau ngomongin soal tingkat penyembuhannya, Dok, apakah memang betul-betul bisa berangsur atau akhirnya sampai setengah saja bisa disembuhkan atau seperti apa, Dok? Iya, jadi memang, dalam preeklamsia berat itu ada yang kesadarannya bagus, Hmm? ada yang, masuk dalam keadaan eklamsi dengan penurunan kesadaran. Nah, kalau yang dalam keadaan kesadarannya bagus, maka tentu, tingkat kesembuhannya tinggi. Ya, Ibu dan bayi bisa pulang ya, dalam, tidak lama, perawatannya tidak lama. Tapi kalau dalam keadaan berat, artinya, sudah dalam keadaan kejang, eklamsia itu adalah kejang ya, kejang pada kehamilan, maka, kadang pasien, sembuh dengan defisit neurologis, jadi memang ada penurunan dari, organ-organ tubuh, heeh, tapi lama ya, membutuhkan waktu yang lama, dan untuk biasanya recovery-nya ya? recovery-nya iya, karena biasanya anestesi yang, biasanya sih kalau sudah sampai di ICU, Iya, anestesi yang melakukan recovery tentu memang, kita sebagai DPJP utama tetap, bekerja sama, tapi, ada yang bagus, ada juga memang yang tidak bisa kita, iya. selamatkan, Tapi karena itu sudah berat. apakah, maintain-nya, akan sembuh, Dok? Atau seperti apa, Dok? Memang akhirnya maksimalnya sudah seperti itu gitu? Iya, jadi, tergantung derajat, ke tergantung Keseriusannya? derajat kerusakan organnya ya, karena kan memang preeklamsia itu, komplikasi seriusnya kenapa disebut komplikasi serius, karena, dia multiple organ failure, jadi dia menyebabkan, kegagalan organ-organ tubuh. Misalnya kalau di kepala pecah pembuluh darah, stroke, Iya, ya, itu pemulihannya lama betul. Terapi lama, dan segala macam ya? terapi lama. Kemudian ada juga yang pecah pembuluh darah tetapi, pembuluh darahnya, perdarahannya tidak lebar. Nah itu lebih lebih baik. Iya, Tapi kalau, kebetulan juga pembuluh darahnya, perdarahannya besar, banyak ya tentu, tingkat penyembuhan lebih lama. Kemudian yang kedua, dia bisa menyerang paru-paru, jantung, kemudian, ginjal, hati. Nah, selama pasien yang saya tangani dengan, masalah di jantung, di paru-paru, sejauh ini masih, bisa tertolong. Iya, masih bisa alhamdulillah. tertolong iya, karena di Labuan Baji kita punya oh ya, hampir lupa kita punya dokter, selain anestesi yang kita biasa temani kerjasama ya Mhm, sebagai tim, mhm. itu juga ada interna, ada neuro, ada gizi klinik. Jadi, kalau, mendapatkan pasien dengan komplikasi yang banyak, maka tentu kita, bekerja lintas sektor, Terintegrasi ya, Dok, ya? terintegrasi dan, hasilnya sejauh ini baik. Alhamdulillahnya Alhamdulillah. seperti itu. Jadi betul-betul kalau misalnya memang komplikasi, itu Mhm. bukan cuman akhirnya dokter Opjinnya aja yang Atau akhirnya anestesinya kita punya banyak dokter lain. betul sekali, lengkap sekali Ya, ada rumah sakit di Labuan Baji. Terakhir, Dok, ya, cara mencegah, ini ya, kan paling penting supaya sahabat LB juga ya, akhirnya aware sama kesehatannya, apalagi kesehatan kandungannya, ya, Dok. oke. Jadi yang paling pertama pencegahan tentu, eee, jikalau hamil tentu sebaiknya menikah di umur 20 tahun sebaiknya ditunda dulu di Betul. atas 20 tahun ya. Supaya sehat-sehat ya Ya, semuanya ya. karena memang, kehamilan di bawah 20 tahun itu disebut dengan kehamilan remaja. Sedangkan kita tahu kondisi, emosional dari seorang remaja itu kan masih bergejolak. Sehingga, banyak pasien dengan, usia remaja itu masih belum menyadari betapa pentingnya, kontrol ANC rutin, betapa pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi, sehingga banyak pasien di usia remaja itu datang dengan komplikasi. Nah, kemudian yang kedua, menghindari kehamilan resiko tinggi yaitu di atas 35 tahun, karena itu bisa memicu, hipertensi dalam kehamilan. Nah, kemudian, yang kedua, untuk menghindari memang, sekarang kita lagi menggalakkan KB ya, Ya, kontrasepsi berencana. Salah satunya itu, KB itu kita ketahui, tidak hanya sekedar, mengatur, menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan yang sesuai kita inginkan, yang sesuai dengan kondisi tubuh juga,
kapan, stop hamil. Karena mengingat kondisi pasien. Misalnya pasien dengan, penyakit jantung, penyakit diabetes, kemudian, penyakit hipertensi, karena semua berisiko. Nah, kemudian jadi memang, jika sudah pasangan suami istri hendaknya ber-KB, ya. Kemudian yang ketiga, modifikasi lifestyle. Di kitanya harus pintar-pintar ya. Gampang-gampang ini. Gampang-gampang, mungkin malas masak, jadinya malas masak ya, malas ke pasar, di rumah ndak ada yang bantuin, sebaiknya sih, tetap beraktivitas ya, Yes. jadi, lifestyle-nya itu menjaga nutrisi yang seimbang, kemudian, tetap beraktivitas. Jadi ibu-ibu hamil jangan karena hamil bawaannya jadi manja, Betul. tetap harus beraktivitas ya. Nah, itu penting tuh, jangan manja ketika hamil, Mhm. tetap, asupan nutrisinya Ya, dijaga. jaga, rajin kontrol. Iya, rajin kontrol. Set Oh iya, tidak lupa lagi kesehatan mental. Iya itu. Karena sekarang, banyak ini ya, mental illness. Jadi kesehatan mental mesti dijaga. Memang, musti keluarga mengerti. Betul. Jadi suami dan keluarga itu harus mengerti juga, ibu hamil. Jadi tidak boleh juga, ibu hamil, nggak boleh manja ya, Ya. kata dokter. Tapi ibu hamil itu perlu kita tahu perasaannya sensitif. Betul. Jadi, mesti, pintar-pintar menjaga Ya. ya, karena kalau mentalnya terganggu, misalnya dia jadinya pemarah atau sedih, tentu akan mengganggu kehamilannya. Tapi nggak boleh self diagnosis ya, Dok ya? Ya, nggak boleh, tetap harus ke dokter ya. Betul. Oke, terima kasih banyak, Dok, Ya. atas waktunya. Oke. Dan terima kasih juga sahabat LB. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Labuang Baji sepenuh hati menemani Anda ya. Salam LB sehat, salam Sipaka Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.